Halo guys, ketemu lagi dengan saya Prima Dewi di YouTube channel saya Rasa Prima. Di sini kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Sore ini saya lagi jalan-jalan ke Jalan Kudus, Antamani, Bandung, dan saya berkenalan dengan Kang Ibnu Pratomo. Halo Bang, selamat sore. Iya, makasih loh Bang udah bersedia nih diajak ngobrol-ngobrol. Nah, Kang Ibnu ini adalah seorang seniman tempa. Nah, bisa cerita nggak Kang, apa sih seniman tempa ini Kang? Baru dengar nih profesinya nih. Ya, kalau di luar tuh disebutnya blacksmith artist ya, Iya. atau bladesmith artist. Kalau di sini hampir nggak ada yang mungkin di sini sebutnya pandai ya, atau Empu. empu Empu itu tuh nggak ya? ada lagi ya. Ya kayak gitu sih, maksudnya orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk di penempaan, seperti itu lah kalau saya. Iya, oke. Nah, yang dibikin nama Kang Ibnu apa aja Bang? Kalau di sini tuh awalnya ya saya belajar otodidak kan awalnya kan, jadi ya kita nempa, saya juga pengen tahu, penasaran nempa itu kayak gimana sih gitu Iya. kan. Ya awalnya karena saya tahu dari pisau, ya saya belajarnya bikin pisau gitu kan. Oh pengen bikin pisau, bikin pedang, bikin apa ya kayak gitu Iya. aja. Nah nantinya begitu pas saya lebih serius, yaitu sekitar tahun 2005 itu, dari waktu pas saya ngambil S2 di disarankan oleh almarhum Pak Prim, Iya. itu untuk menggali tentang budaya Nusantara gitu. Ya saat itu saya nanya kira-kira apa yang saya harus ambil ya kalau tentang budaya Nusantara. Kalau Pak Prim ngomong gitu kan, kamu sukanya apa gitu? Ya suka apa sih Pak? Lah kenapa nggak keris aja gitu? Iya. Nah, akhirnya di sana saya lebih serius untuk belajar tentang keris. Saya meneliti cara bikinnya kayak gimana, pun saya belajar membuatnya. Ya sekitar 3 tahun lah saya ngambil S2, terus 3 tahun berikutnya pun masih tetap itu mempelajari itu. Iya. Nah akhirnya ya sekarang lebih beragam lah, dari pisau, belajar bikin pusaka, lalu juga tentang blacksmithing juga saya bikin kayak door handle dan lain-lain, saya juga belajar. Jadi kita di sini belajar macam-macam gitu, walaupun pada akhirnya kalau dulu saya belajar otodidak. Nah untuk teman-teman yang gabung di sini ya ada sharing lah, saling sharing ya. Kang, lanjut lagi ya. Ya. Nah, aku sekarang kan tadi Kang Ibnu bilang setelah itu tertarik untuk belajar tentang keris kan. Nah, cerita dikit ya Kang, keris itu kan katanya termasuk pusaka ya. Nah, terus cerita juga sedikit tentang kujang nih Kang. Ini kan aku sebenarnya di kesini itu diarahkannya karena Kang Ibnu tuh katanya sebagai pembuat kujang katanya kan. Nah, jadi saya pengen tahu kalau bikin kujang itu gimana, materinya, pakainya apa gitu ya. Terus berapa lama sih Kang kalau menyelesaikan satu kujang itu gitu Kang? Kalau kujang itu apa, itu dia yang saya lagi kemudian mencari tahu lebih lanjut lagi gitu. Karena kalau dulu saya bisa ngomong enak lah gitu tentang kujang, cuma kalau sekarang saya jadi harus berpikir ulang untuk benar nggak sih yang waktu dulu saya udah pahami tentang kujang kayak gitu. Kalau masalah pembuatan materi, kurang lebih sih awalnya kan semua bikin pamor dulu ya kalau secara materialnya. Nah, Pamor itu apa Kang? pamor tuh jadi campuran antara, kalau yang sekarang tuh yang gampangnya itu kan ada besi, ada nikel, dan ditempa, disatukan, lalu dilipat, ditempa lagi, dilipat, berulang-ulang, dan akhirnya itu membuat ada layer-layer. Kalau pernah lihat kujang dan keris itu kan ada kayak ada garis-garisnya. Nah, itu pamor. Nah itu hasil dari pelipatan gitu. Nah itu kalau dari segi teknis kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau dari untuk membuat kujang itu diawalinya ya harus ada yang upacara dulu gitu kalau di sini gitu ya. Kalau yang saya saya kan sering bareng dengan masyarakat adat gitu ya. Jadi mereka mengarahkan supaya
kita selalu upacara dulu karena memang yang dikejar dari masyarakat adat ini kan apa namanya, kesejahteraan, terus kerahaluan, jadi semua keselamatan kayak gitu. Jadi tidak sekedar kita menempa udah jadi udah kita jual, bukan begitu sebenarnya, tapi lebih semacam ada kayak pengabdian kita terhadap negeri, terus ada harapan gitu, dan banyak hal sih yang kemudian harus, kalau orang-orang tradisi ini nyebutnya ya kita mencari titik harmoninya gitu dalam menempa antara diri yang kita tempa dan alam. Keraknya udah banyak banget ya tadi teh. Nah, ini kita lagi lihat studennya Kang Ibnu nih, namanya Arman, lagi mau coba nempal, lagi nempal. Nanti kamu bisa tolong dijelasin dikit nggak, Kang, prosesnya? Kalau arangnya dipakai arang apa nih, Kang? Arang jati. Arang jati ya? Wangi ya, Kang ya? Iya. Ini sampai ke dalam tuh aromanya tinggi banget. Man mau nyate ya? Bagus ya ini percikan apinya. Ya, buat foto cakep banget. Bagus ya. Kalau blower semua ini bikinan sendiri ya? Ya, ini kalau blower mah beli ininya sekitar ini sebenarnya belum sempurna, ini harus dibenerin lagi. Nah, ini Arman udah mulai nempa nih. Waduh. stiker gambar kujang, ya. Terus tulisannya pijar ya. Pijar. Nah itu bisa cerita dikit nggak Kak, tentang pijar ini Kak? Ya pijar tuh di tahun 2012 lah dia berdirinya sebagai komunitas penempaan ini gitu. Awalnya itu kan kita menempa tuh bareng sama adik-adik kelas aja. Yeah. Terus kita ngerasain begitu adik kelas lulus, mereka kerja segala macam udah bubar deh tuh kelompok-kelompok itu. Akhirnya kita bikin komunitas ini supaya tidak hanya dari seni rupa aja yang bareng sama kita. Nah kan kayak itu kita Armannya dari Unpad, yeah. Dari mana, dan akhirnya sekarang jadi multi apa namanya,
keilmuannya gitu yang ada di sini tuh nggak hanya dari seni rupa gitu, ada jadi jurnalistiknya juga ada, terus dari macam-macam sih dari anak sekarang jadi sangat beragam. Oke. Kalau anggotanya banyak Kang? Kita sempat ngalamin banyak anggota dan mengalami sedikit sekali anggota gitu. Kalau sekarang berapa kira-kira nih? Oh sekarang berapa ya? Paling 15 orang lah. Yang masih Dan betul-betul itu ya Kang? Dan yang aktif juga paling 6, 8 iya, gitu. Sisanya sibuk gitu. Ya. Oke, Kang. Nah, sebelum kita selesaikan sesi ini, Kang ya, tapi lain kali mungkin kita bisa ketemu lagi, Kang ya. Nah, ada nggak Kang satu pesan atau apa? Masih ada keinginan nggak yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin nonton ini terkait dengan perempaan ini, Kang? Ya. Kalau ini kan kaitannya dengan Kujang ya, maksudnya kita tuh yang ngerasanya sangat minim literasi yang kita punya tentang Kujang, sehingga kalau kita mau bicara tentang Kujang, kita mau mengupas lebih jauh, kita punya kesulitan tentang itu. Jadi kalau misalnya dari teman-teman di luar sana yang punya literasi tentang Kujang, bisalah membantu kita. Gitu. Dan tidak hanya itu, saya berharap dari para kaum akademis ini juga maulah bergabung gitu, entah dari antropologi, mungkin filosofi dan dari seni rupa dan ya multidisiplin lah gitu, supaya kita bisa bareng-bareng gimana nih tentang permasalahan Kujang ini gitu. Kalau saya lihat Kujang sekarang ini dalam tanda kutip, walaupun orang banyak tahu Kujang lagi melalui souvenir, tapi di sisi lain karena dia souvenir, ya batasnya souvenir gitu. Ya dari harganya, dari penghargaannya gitu, dan itu yang menurut saya sayang gitu, karena Kujang itu lebih jauh itu ya Bang ya. Gitu. Nah ini yang kalau bisa sih ya kita bareng-bareng lah kita lestarikan si Kujang ini. Oke, iya. Oke, nuhun pisan Kang ya. Makasih banget saya belajar banyak hari ini dari Kang Ibnu. Mudah-mudahan nanti komunitas ini dan juga penempaan ini bisa berkembang terus ya Kang ya. Tadi saya banyak juga bicara dengan Kang Ibnu. Masih ada visi-visi lah yang ingin cita-cita ingin dicapai ya Kang ya. Oke, sampai ketemu lagi Kang. Ya, oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di Rasa Prima, di mana kita bisa melihat apa yang dirasakan dan merasakan apa yang dilihat. Bye.